Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Zikrul Hamdani dengan NIM 15036210041 ingin melakukan presentasi untuk tugas UTS Strategi Media Pembelajaran, yaitu membuat sintak pembelajaran. Eh, di sini KD yang saya ambil ialah menerapkan dasar-dasar gambar teknik pada aplikasi AutoCAD dan membuat gambar teknik dengan menggunakan aplikasi AutoCAD. Masuk ke bagian pertama yaitu analisis konten. Pada mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah di SMK Negeri 26 Jakarta menggunakan pola interaksi pembelajaran antara guru dengan peserta didik dalam bentuk pembelajaran ceramah dalam menyampaikan materi di kelas menggunakan bantuan media papan tulis, LCD proyektor, dan PowerPoint untuk menunjang penjelasan yang disampaikan kepada peserta didik. Namun penggunaan media tersebut kurang efektif. Selain itu juga sekolah menengah kejuruan termasuk salah satu aspek penting dalam terciptanya sumber daya manusia atau SDM. Salah satu media media yang dimanfaatkan peserta didik untuk mempelajari materi cara menggambar di rumah dengan menggunakan pensil dan penggaris segitiga khusus. Para siswa juga mendapat pelajaran bagaimana menggambar konstruksi seperti menggambar detail pondasi dengan berbagai macam bentuk pondasi sesuai dengan kebutuhan bangunan tersebut, gambar detail struktur besi pada tiang bangunan, gambar detail struktur slope pada bangunan, dan juga berbagai macam ukuran besi sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Gambar detail struktur atap, gambar detail struktur atap, macam-macam kuda-kuda atap, dan bahan apa yang digunakan pada kuda-kuda atap tersebut seperti baja ringan, baja profil WF, baja profil H, dan yang lainnya. Setelah menggambar menggunakan alat tulis, siswa akan diajarkan bagaimana menggambar dengan menggunakan AutoCAD 2D dengan menggunakan komputer yang berada di lab komputer SMKN 26 Jakarta. Dengan diajarkannya siswa dengan menggunakan aplikasi tersebut, maka diharapkan siswa bisa berkembang dan bisa bersaing di dunia kerja nanti, yang dimana zaman sekarang adalah zaman yang seluruhnya mengandalkan perangkat elektronik. Masuk ke bagian kedua yaitu model pembelajaran project based learning. Jadi strategi pembelajaran yang saya anggap cocok pada KD ini yaitu project based learning. Dari analisis yang saya dapat bahwa model pembelajaran berbasis proyek yang disajikan dalam materi praktikum dengan menggunakan aplikasi AutoCAD di komputer yang disediakan sekolah sebagai perangkat pembelajaran menunjukkan bahwa pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lebih interaktif dan berbasis teknologi. Selain itu, tes yang dilakukan terhadap siswa menunjukkan adanya keinginan untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih efektif. Metode pembelajaran yang digunakan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan tujuan pembelajaran yang dapat dicapai siswa. Karena model menggunakan proyek, karena pelajaran menggambar teknik lebih baik dipelajari dengan metode yang dimana siswa belajar dengan praktek bisa menggunakan alat tulis atau menggunakan aplikasi yang di komputer. Diharapkan dengan diberikan proyek tersebut, siswa bisa lebih mudah memahami dan mengerti detail pelajaran pada menggambar teknik ini. Masuk ke bagian 3 yaitu sintaks pembelajaran. Di sini ada pendahuluan. Yang pertama ada guru menunjuk salah satu peserta didik, memeriksa kehadiran peserta didik, kebersihan dan kerapian kelas, lalu menyampaikan tujuan dan kompetensi yang harus dikuasai oleh para peserta didik. Yang ketiga ada guru mengingatkan kepada peserta didik bahwa di dalam pembelajaran ini menekankan dan kebermaknaan pencapaian tujuan dan kompetensi bukan hafalan. Masuk ke yang selanjutnya yaitu kegiatan inti. Di kegiatan inti di sini ada pertanyaan mendasar, lalu yang kedua ada mendesain rencana proyek, yang ketiga ada menyusun jadwal, yang keempat ada memonitor pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek, yang kelima ada menguji dan menilai hasil, yang keenam ada mengevaluasi pengalaman.
Yang keenam yaitu penutupnya. Di penutupnya peserta didik dan guru membuat rangkuman atau simpulan pelajaran. Lalu peserta didik melakukan penilaian dan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Yang ketiga, ada guru membimbing peserta didik untuk membuat kesimpulan tentang pelajaran yang baru saja berlangsung serta menanyakan kepada peserta didik apa manfaat yang diperoleh setelah mempelajari materi menerapkan perintah pada aplikasi AutoCAD untuk gambar teknik. Yang masuk ke bagian 4 yaitu alasan dan argumen. Menurut saya strategi pembelajaran project based learning sebagai fasilitas pengajaran dan pembelajaran memungkinkan siswa untuk bekerja secara mandiri atau dalam kelompok kecil dengan dibimbing oleh guru. Oleh karena itu, tujuan penggunaan strategi pembelajaran project based learning ini adalah mengembangkan dan membiasakan siswa untuk melakukan latihan jika di dunia kerja nanti para siswa harus menghadapi dengan permasalahan kompleks atau masalah yang kritis nantinya. Selain itu, teknik ini dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan aplikasi menggambar teknik yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Pendekatan ini memberikan siswa pilihan untuk memilih ide, melakukan penelitian, dan menyelesaikan proyek tertentu saat mengimplementasikannya. Lalu, menggunakan proyek sebagai alat pembelajaran. Siswa benar-benar bekerja seolah-olah mampu menghasilkan hasil yang realistis dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat dan relevan. Siswa akan dapat memotivasi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dan mengembangkan semangat yang besar untuk mata pelajaran apapun. Ya, ini presentasi dari saya mengenai tugas strategi media pembelajaran, yaitu sintaks pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.